di desa atau di kecamatan Titena yang berkesempatan hadir di tempat ini. Izin Pak Bupati untuk sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya memperkenalkan diri dulu karena orang bilang tak kenal maka tak sayang, makanya saya harus sampaikan supaya saya disayangi oleh masyarakat yang ada di kecamatan Titena. Nama saya Stephen Mesak selaku Direksi Bank NTT, dalam hal ini bertanggung jawab di bidang kredit sebagai Direktur Kredit Bank NTT. Hadir bersama-sama dengan saya Pak Bupati dan semua undangan, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Kepala Divisi Mikro, Kecil dan Konsumer Pak Joni Tadu, silakan berdiri. Saya perkenalkan dari kantor pusat dulu. Yang hadir juga Pak Ian Mesa selaku Kepala Subdivisi Pertanian. Berkenan hadir juga Kepala Subdivisi untuk Peternakan Pak Sony, ada di belakang. Yang hadir bersama-sama kita juga pemimpin cabang Bank NTT cabang Larantuka Pak Ari, bisa berdiri supaya bisa dikenal. Ada juga mantan pemimpin cabang yang sekarang kita angkat sebagai pejabat di kantor pusat untuk menangani UMKM, yaitu Pak Kristo Langkamau. Ada juga dari PCP Boru Pak Ismail Mukin. Jadi izin Pak Bupati, kita turun full tim ini, makanya kita punya komitmen untuk kecamatan ini untuk bagaimana pengembangan pertanian di desa ini. Jadi saya mau sampaikan kepada masyarakat di Kecamatan Titena, saya berdiri di sini juga atas persetujuan Pak Bupati sebagai pemegang saham Bank NTT. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Pak Bupati sangat luar biasa mensupport atau mendukung Bank NTT. Dalam hal ini Bank NTT kantor cabang Larantuka, sehingga setiap tahun kita terus berproses dan terus meningkat dalam total aset kita maupun kredit yang kita berikan untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Flores Timur. Dan informasi juga untuk diketahui bahwa kita Bank NTT sekarang walaupun dalam kondisi COVID Pak Bupati, tapi kita terus menunjukkan kinerja yang semakin baik, banyak perubahan yang dilakukan sesuai dengan petunjuk Pak Bupati sebagai pemegang saham Bank NTT, sehingga hal-hal yang menjadi permasalahan kita selama ini dapat kita minimalisir, sehingga resiko-resiko permasalahan termasuk masalah kredit pun dapat kita atasi karena dukungan yang luar biasa dari juga. Jadi makanya saya harus sampaikan begini, karena saya berdiri di sini atas persetujuan Pak Bupati baru saya bisa bicara. Mungkin itu yang saya sampaikan. Yang berikut Pak Bupati, bahwa kami minta terima kasih karena Bank NTT disiapkan waktu oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur, dalam hal ini dari pihak kecamatan dan kepala desa, untuk kita bisa menyampaikan sosialisasi terkait dengan ekosistem pertanian yang akan kita kembangkan di seluruh NTT termasuk di Kabupaten Flores Timur. Kita rangkai dalam kegiatan yang ada STBM, sanitasi total berbasis masyarakat. Sebagai informasi Pak Bupati, bahwa beberapa kabupaten sudah kita jalankan konsep ekosistem pertanian ini untuk tanaman jagung. Tadi Bapak Desa sampaikan ada beberapa poin, dan kami dari sisi Bank NTT, karena kita bicara tentang ekosistem ini berarti ada unsur-unsur di dalamnya. Selama ini kita Bank NTT lakukan pembiayaan terhadap sektor pertanian, kita lakukan pembiayaan secara parsial. Artinya sendiri-sendiri saja. Kita biaya petani, tapi tidak tahu siapa yang nanti urus pupuknya, siapa yang nanti beli, tidak tahu. Tapi sesuai dengan arahan daripada pemegang saham juga, untuk bagaimana ekosistem ini kita bangun sehingga tidak secara parsial atau sendiri-sendiri kita mengurus tentang pengembangan sektor pertanian yang ada di NTT. Beberapa kabupaten sudah kita laksanakan sosialisasi, sehingga kita izin Pak Bupati sebagai informasi, kita dari Bank NTT telah mapping atau telah petakan bahwa untuk sementara luas areal yang sudah siap kita biayai dari CPCL ini atau calon petani dan calon lahan yang sudah kita lakukan verifikasi, yaitu sekitar 300 hektar Pak Bupati. Petani yang sudah kita rangkum di dalam dengan total untuk kita biayai, untuk kita segera eksekusi di beberapa kabupaten, memang masih kecil, baru sekitar 3,5 miliar Pak Bupati.
Mudah-mudahan di Kecamatan Titihena ini para petani atau gabungan kelompok tani yang seperti disampaikan oleh Kepala Desa bersedia untuk kita support itu dengan melakukan pembiayaan untuk para petani jagung yang ada di Kecamatan Titihena ini, yaitu dengan skim kredit Merdeka. Skim kredit Merdeka satu keunggulan skim kredit di Bank NTT yang memang skim kredit yang tanpa agunan dan tanpa pembayaran bunga. Tepuk tangan untuk Pak Bupati dulu, kan Pak Bupati benar konsep untuk bagaimana kita bisa jalankan ini. Dan kita sudah mengeksekusi itu di beberapa kabupaten. Informasi Pak Bupati untuk kredit Merdeka, kita sudah lakukan pencairan sekitar 8 miliar rupiah Pak Bupati. Memang kecil-kecil, ada yang pinjam 3 juta, ada yang pinjam 5 juta. Kita siapkan plafon sampai dengan 10 juta Pak Bupati untuk pembiayaan di sektor pertanian ini. Oleh karena itu, sebentar tim kita juga atau setelah kita nanti lanjutkan perjalanan ke Leoleba, nanti Pak Ari dengan teman-teman yang ada di kantor cabang Larantuka tolong untuk menindaklanjuti hasil sosialisasi ini. Beberapa hal juga saya sampaikan, saya tidak ingin teman-teman di cabang nanti bisa berproses dengan baik, sehingga bukan kita acara seremonial saja, tapi memang eksekusi itu yang paling penting. Seindah-indahnya suatu perencanaan tapi tanpa eksekusi, saya kira itu ada masalah di situ. Oleh karena itu, tolong untuk diperhatikan, kita dapat mengeksekusi program ini. Jadi izin Pak Bupati, kita akan melakukan verifikasi terhadap calon petani dan calon lahan yang akan kita biayai dari skim kredit Merdeka ini. Nah, dalam ekosistem ini kita libatkan ada yang namanya dinas terkait dari Dinas Pertanian. Data untuk Kabupaten Flores Timur kita sudah dapat data untuk calon petaninya Pak Bupati dari Dinas Pertanian Provinsi, tapi nanti kita harus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten yang mengetahui secara real tentang kondisi petani-petani kita yang ada di Kabupaten Flores Timur. Yang terlibat dalam program ini juga adalah off-taker. Off-taker itu yang bersedia untuk membeli hasil pertanian yang sudah Bank NTT biayai dari program ekosistem pertanian ini. Jadi sesuai dengan perhitungan, nanti sebentar akan dilakukan sosialisasi sesuai perhitungan bahwa dengan melibatkan semua stakeholder dalam ekosistem ini atau unsur-unsur yang ada di dalam ekosistem ini, kalau dulu memang produktivitasnya, ini sesuai hitung-hitungan dari Dinas Instansi Teknis, bahwa kalau dulu memang produksinya tanpa intervensi dari pihak-pihak yang terlibat dalam ekosistem ini, produksi dari 1 hektar itu dihitung sekitar 3 atau 5 ton Pak Desa, mungkin bisa dikoreksi nanti. Tapi dari hasil perhitungan pihak teknis dan sudah kita dapatkan beberapa kali di Kupang, dengan dilakukan pendampingan yang lebih baik, maka produksinya bisa meningkat sampai dengan 7 ton. Itu perhitungan pesimis sebenarnya, dan melalui perhitungan daripada instansi terkait. Dengan penetapan harga minimum yang akan dibeli oleh pihak off-taker itu seharga Rp3.200. Itu harga yang paling di bawah. Tapi nanti pada saat dibeli oleh pihak off-taker, nanti mereka ada menilai untuk kadar air dan lain sebagainya. Tadi saya sudah sampaikan kepada Kepala Divisi Mikro, Kecil, dan Konsumer untuk berkoordinasi dengan pihak off-taker yang ada di Kabupaten Flores Timur ini. Dari hasil kerjasama kita yaitu PT Gama Agro Industri. Itu nanti kita komunikasi supaya bisa ditindaklanjuti. Jadi kendala kita Pak Bupati, kita coba lakukan rapat, memang masalah pertanian ini yang kendala yang paling pertama yaitu juga masalah bibit. Bibit itu katakanlah tidak standar atau bibit yang memang kurang berkualitas. Nah, ini kita sudah siapkan off-taker untuk bisa menyiapkan bibit yang baik. Yang kedua terkait dengan saprodi, sarana produksi pertanian. Yang paling utama di sini adalah bagaimana kita bisa menyediakan pupuk yang berkualitas, pupuk yang baik. Nah, itu masalah mengenai saprodi, itu utamanya masalah pupuk. Tapi off-taker juga sudah siap, supplier sudah siap untuk menyediakan pupuk tersebut. Yang berikut terkait dengan kalau umpama luas, tadi Bapak Desa bilang hanya 13, berarti kita belum terlalu butuh alsintan ya.
alat mesin pertanian belum terlalu penting. Nah itu nanti bisa kita alokasikan juga untuk pinjaman, tapi nanti kita hitung-hitungan di lapangan nanti untuk bapak-bapak semua bisa ketahui. Nah, mekanismenya nanti kita sampaikan untuk menyediakan pupuk itu, untuk menyediakan bibit itu yang berkualitas sesuai standar, dan untuk alat penanaman ataupun termasuk alsintan kalau ada di dalamnya, itu nanti kita hitung, nanti kita kasih pinjaman kepada Bapak Ibu petani sekalian. Saya harap ada yang sudah tergabung di dalam Kapoktan. Kita biayai situ, nanti pola untuk bagaimana kita membeli bibitnya, kita membeli pupuknya dan lain sebagainya, kita lakukan pembina bukuan saja Pak Bupati. Supaya jangan petani kita kasih uang cash, tapi alokasi dananya tidak digunakan sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi kita langsung over, katakanlah ada rekomendasi untuk kasih cair untuk beli pupuk sekian, kita debit dari rekeningnya, kita ambil uangnya dari rekeningnya petani A, kita transfer ke supplier untuk beli pupuk sekian. Jadi itu kita hitung-hitung sesuai dengan luas lahan yang dikelola oleh para petani. Sesuai perhitungan minimal kebutuhan satu orang petani untuk membeli pupuk saprodi ada di dalamnya, dan termasuk saya pakai istilah sedikit cost of life itu kita sudah masukkan di situ, atau biaya hidup. Jadi sementara bapak-bapak menanam jagung itu kita full semua untuk fokus di lahan, sehingga tidak lagi terganggu bilang mau orang tua bilang mau jual sayur di pasar ke apa, karena kita sudah talangi dengan biaya hidupnya di situ. Sehingga fokus untuk bagaimana sisi pertanian ini lebih maksimal kita garap. Jadi itu beberapa informasi nanti secara teknis akan disampaikan oleh Kasubdit Pertanian dari kantor pusat sehingga bisa kita pahami bersama. Dan ini memang butuh untuk kita bagaimana membangun suatu ekosistem yang baik sehingga hasilnya juga menjadi baik. Saya kira ini beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan ekosistem pertanian. Dan semoga kita mempunyai komitmen yang sama untuk bagaimana bisa meningkatkan produktivitas sesuai bagaimana perhitungan yang sudah kami hitung-hitung oleh Abang NTT, termasuk dengan instansi teknis yang melibatkan banyak pihak. Kemarin izin Pak Bupati di Maumere, Pak Bupati kemarin sampaikan karena beliau langsung ada 6.000 hektar Pak Bupati. Jadi minta nanti, karena kemarin kita tanda tangan MOU juga dengan PLN, Pak Bupati minta coba tolong Bang NTT nanti kita komunikasikan juga nanti untuk pakai lampu. Jadi petani juga bisa kerja malam. MOU kemarin kita sudah tanda tangani, melibatkan pihak PLN juga untuk proyek ekosistem pertanian ini. Saya kira ini beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan sosialisasi ekosistem pertanian. Izin Pak Bupati, tadi Bapak Desa singgung saya pun nama ini beberapa kali, jadi saya juga jadi tadi ada omong tentang dana hibah, ada omong tentang koperasi, ada Bapak Desa, mohon maaf, saya ambil yang kecil saja Bapak Desa jangan besar-besar, supaya besok Bapak Desa bisa langsung ke koperasi untuk bisa buka rekening, ini koperasi bisa jalan sudah. Jadi saya sumbang 10 juta untuk Bapak Desa. Nanti sebentar dananya diambil di saya untuk kita bisa kembangkan koperasi yang ada di Desa Bokang Bolomatang, Kecamatan Titihena. Saya kira ini saja yang saya sampaikan. Kiranya niat baik kita untuk membangun Flores Timur yang lebih baik, mendapat restu dari Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga leluhur untuk bagaimana kita mensukseskan program-program pembangunan yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Demikian, Tuhan memberkati kita. Flores Timur Pak Bupati. Ini karena terlalu bersemangat ini. Mohon maaf Pak Bupati. Baik, salve. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Bapak Direksi kami mohon untuk tetap berada di depan dan memohon kesediaan Bapak Bupati Flores Timur untuk mengambil tempat di depan. Kita saksikan bersama penyerahan secara simbolis tabungan simpel kepada 12 anak. Anak-anak yang menerima tabungan kami silakan untuk mengambil tempat di depan.
Ya. Mari geser sini. 5.000 kalau begitu dibuat sampai bol 3.000 sultan di bang. Tiap hari ya bisa ya. Nama siapa tadi? Ini aja nanti buat sultan ya. Mana Hege? Alia. Siap sudah punya buku di bang? Sudah. Ini. Satu hari isikan berapa? Ya. 5.000 untuk masuk di bank. Oh. Mama Pak, mana lagi? Pak, mana lagi? Hah? Bapak Anda tidak di sini. Mama? Bapak mama di mana ini? Hah? Oh, dari Medan. Oh ya. Ah, ya, benar. Bukan. Iya. Tadi apa Pak Hege? Mana Hege? Berlin mata. Bukan Bapak mau Hege Berlin. Bapak Doni. Bapak Doni nolak ini. Bapak Doni how? Mama mana Hege? Anda nolak ini. Masak. Break belakang. Break belakang kan Mana Doni? Doni atau apa? Harus setiap hari mau ada kira 5.000. Bapak Doni. Oh, Bapak Doni. Baik Bapak Doni. Nanti anak lihat buku ya. Kela ikutin naik. Orang ketang mendekat kira di buku di sana. Depan ini orang ketang 1.500. Oke, murah ya. Pakai 1.500 yang dekat kan dulu lah, aku bolong dulu dekat. Hah? Nanti kepres 1 bulan harus ya paling kurang 3 kali 5 berarti 3.000 ya. Itu berarti 1 bulan 100 ya? 150.000. Berarti sudah punya hampir 2 juta rupiah di bank. Sekarang kelas pira nih? Kelas 4 tamat SMA. Kelas 4 ya, berarti 6 tambah 2 8 tahun lagi. Kalau setiap tahun menekah sebanyak 2 juta rupiah kali 8 maka 16 juta. Bapak pindahin bunga lamor. Jadi kalau tali bunga, oke aja. Sebaru berarti. Aduh sebaru aja, ini bukan sebaru kayak berarti nih. Yang belum mana angkat tangan. Kapan sebarunya? Tahun depannya habis baru uang amplop itu kasih masuk ke bank. Jangan kasih ke mama, kamu potong langsung di om dan tante datang ya. Jadi om datang, tante datang kasih amplop, dan kasih meja dia langsung dengan kacaku, ya supaya itu debuk honor. Kalau dari ke pak, ya nanti pak hope rokok, hope arak tuh. Dari ke mama kayak mama nak potong hope bumbu repot ya. Jadi benar kami ya. Nah, jadi semua siap ya, simpan ya. Mana Hege pelah ya? Amel ya, Bapak Habib juga Amel. Nama siapa Bapak? Bapak Posto. Hah? Belum balik, main. Coba buka, produk itu deh. Oke, Google cari. Nah Hege, saya kasih ya. Nah Hege, Rista. Suku Amoy, nama panjang. Hah? Berto Cristianus Rosalio. Ini orang apa Bapak?
Mana kan? Mana bapaknya? Bapak nama siapa? Pak Jeffrey mari. Hah? Ini Pak Posto ya? Ini bapaknya siapa nama? Pak Jeffrey mana? Oh, hai. Nak kado ya? Terus dia? Entah deh. SDA. Apa SD-nya? Impres Bokang. Nama panjang? Bartolomeus Frederick Teluma. Sedi Teluma. Tahu benar ini? Pak Kostan ya. Oh, Kostan mana ya? Mana Pak Guru? Pak Guru, guru kelas atau? Guru kelas 4. Guru kelas 4. Berapa orang muridnya? 10 orang, Pak. Kalau seluruh SD itu berapa? 63. Kalau 63 ini baru 12 orang yang simpang kan? Ya, Pak. Sendok. Mana Bapak kepala sekolahnya? Ya, ada halangan. Tadi guru siapa tadi? Yang tadi Pak Filipus tadi? Itu sebagai apa? Kalau sekolah Senara, Pak. Kalau sekolah SDK Muka Unu. Oh, Kuka Uno. Jadi pela ini pinjam pakai lah ya. Tinggal ada di Pak. Tinggal di. Oh, kalau lomba itu dengan tinggi. Di sana dapat SD berapa anggarannya? Bagi pembangunan di sana berapa? Satu perpustakaan dengan rehab 3 kelas. Total anggaran? Satu bangunan dengan 400-an. Jadi dua-duanya berapa? 800-an lebih. 800-an. Gue saya tanda tangan untuk air itu tidak bermain itu. Berapa muridnya? 104. 104 terus punya apa? Simpanan ya? Bisa tak ya? Dijamin bisa. Iya. Simpel di desa Kanada ya. Nanti Pak Kepala ya. Nah, itu tagih utang ya. Tagih utang yang akan naik atas perintah gue ini. Iya, Pak. Nah, ke SDK Buka Uno ya. Nah. Kenal Pak Filipus itu. Saya buka kelas di SMP jadi biasanya. Satu kelas di atas saya beliau. Menara Hege. Mikael Belawan Hayon. Belalong. Belawan Hayon. Apa ini? Orang Padang, Pak. Atuh orang Wedang ya. Jadi Bapak ya raya Wedang nih. Oh ya. Mau mula hulu tak ke Wedang. Mula pas tegak, mula pas tegak. Jujur. Bedeng yang di mana itu? Pas di mana itu? Sebelah jalan? Oh, berarti Pak Bupati pernah beli sayur di situ ya? Oh iya. Nah, kalau begitu, mari Bapak ya. Nih mulai dulu kita di Budema untuk dekat dulu ya. Ah, oke. Ah. Tinggal Hege. Ya, Pak. Christian Emmanuel Ojan. Turun sampai ler. Kalau lereng itu berasa nih. Iya. Bapak mereka. Nah, Mana yang Ojan? neneknya Nabi Ojan. Neneknya Nabi Ojan. Benaris Ojan. Neneknya. Mana opanya? Opa. Ay, orang ada kolam ini susah ya. Mari Pak, awet dekat dari penuh ya. Kalau Pak, dari rai juga dia mau dekat. Mana Hege? Panjang? Bartolomeus Belawan Koten. Bapak mau lahir Tegal? Nah, Bapak lahir dia. Mungkin tembak Bapak nol lagi, nah Hege, Bapak nol lagi. Macam Bapak ya? Bapak Subang hau. Mana Bapak
cuma. Awak ayah. Ini saya punya pengurus partai juga bisa di sini. Kalau saya bilang begitu, kalau desanya boleh takut-takut biasanya. Boleh janji jam mending anda, kita birai. 1.500. Gopresa. Ya, gopresa ya nanti ya. Kalau neng ketala, mamari yang mesti bikin lapor ke Pak ya. Ya, jangan lupa. Nah. Mai bang balik Pak ya. Jangan lupa 1.500 belah ya. Mana Rahege? Rafael Mekomau. Mana Rafael Mekomau? Bapaknya siapa? Mau ke? Mana? Limas. Bapak dunia. Kalau tidak habis di depan, Bapak desa akan gantikan Limas. Mana Limasnya Bapak dunia sini? Oh, mamanya mari, mamanya. Gue ketekan jelas nih supaya pada dia kehoro-horo. Mama Narhege. Nama lengkap? Maria Walendoren. Maria Walendoren, tahu ya? Anak pira ni? Anak pira kan? Kurang terus anak tu, kenapa ni? Bupati anak 5. Jarak antar anak 1,5 tahun. Borong tamu kami. Soal tahu raya, mana ni takut? Yang penting hidup bahagia, ya, gitu kan? Bukan 2 anak saja atau 1 anak saja. KBW bukan 2 anak saja atau 1 anak saja. KB itu keluarga bahagia. Kalau keluarga bahagia, apa mari tali murah mama. Mama mari halan tali muri. KB siap pola man tali supaya hidup bahagia. Pola mama tembele supaya hasil kebun juga semakin besar ya. Bapak terima doi dari Bapak Desa Pira setiap bulan. Mari. Setiap bulan 300 ya Bapak Desa. Ya Bapak Desa punya tugas setiap bulan potong 150 untuk kasih masuk. Jadi setiap hari ini keluarkan 5.000 kasih ke anak untuk nekat di bank. Sehingga Bapak nanti punya hak untuk tanda tangan 300, terima nekat prema. Jadi kalau Bapak doi ke prema GWT, maka curiga macam-macam. Doi dan 3 ya. Setuju ya? Berikut Tuna Manis nama siapa? Selvika Claresta Tukang. Bapak nama? Nus Ganus. On. Au. Nara mama mantan kodesal ke? Mantan kodesal apa itu? Nano tak ni? Tim bapak ni. Mau anak ketiga? Anak ketiga. Bukan ujung. Kalau listrik mata, kalau matamu dia. Maka terjadilah padaku menurut perkataan. Jadi kemarin pegasok wae toh, kenai mah telur morwi. Nah, mata apa terjadilah padaku menurut perkataan. Setiap hari berapa ribu? 5.000 ya? Hukum Bapak kan ini Bapak 3 ini. Setiap hari 5.000. Pira mau pira? 5.000 ya? Jadi kalau Bapak nengala mau tulis surat nih Pak Bupati ya? Hukum deh lapor Pak Bupati. Oke, terima kasih ya. Ini di mana Pak Direktur? Baru 12 orang ya. Nanti Pak Bupati tali teratur ya. Tapi bentuk kolom ini tak
Tapi tambah 1 orang 100.000 saja. Tidak apa-apa ya? Oke. Nanti Pak Bupati dia kemari mah yang pendoi. Jadi kalau Bupati lo dari sengaja tidak kemari. Mereka supaya kemari ini mah lo kayak. Ngemurah kan kalau desa kan bingung semamai. Oke, baik, terima kasih semua ya. Lanjut dengan foto bersama dulu Bang. Foto bersama nanti ya. Pegang dengan buku ya, saya diangkat. Bukunya diangkat. Ambil ke depan. Angkat buku. Biar kuning dari itu. Jangan kembali ke sini. Biar bagus. Jangan tunduk, Nora. Kelas 4 ada berapa orang ya? Kelas 4 di SD Impres Bokam berapa orang? 10 orang. Kelas 3 berapa orang? 9. Buat buku 9 itu juga sebentar buka memang ya, nanti Bapak kasih Bang. 100.000. Jadi 9 tambah. Oke. Kita lagi main jago koda nih, urusan lain kali. Baik, selanjutnya kita dengarkan